Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang kembali melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur kepada kita seberataan sehingga diperkenankan lagi dengan taufik dan hidayahnya berkumpul kita di majelis ilmu ini yang selalu kita berniat, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan duduknya kita di majelis ilmu menjadi salah satu amal ibadah yang menjadi sabab keselamatan kita hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama hari ini kita iftitah atau pembukaan kembali kegiatan majelis setelah libur sebulan lebih. Mengawali perjumpaan kali ini ulun secara pribadi dan mewakili seluruh keluarga mengucapkan kepada pian seberataan ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan berakhirnya Ramadan tanda kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita terampunkan sehingga kita kembali kepada fitrah atau kesucian dan dijaga semoga sampai lanjut Ramadan berikutnya dari segala macam kemaksiatan, dosa dan hal-hal yang memancing murka Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi, kitab pertemuan terakhir masih seputar nasihat dan ucapan-ucapan Al-Imam Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran sampai kepada ucapan beliau qala radhiyallahu ta'ala anhu arda wa tawzi'ul awqati huwal lubbu bal huwal mukhu bal huwal jauharul abadiyyu wal kibritul ahmarul ladzi la yudraku fi khazainid dunya wal akhirah illa liman waffaqahullah. Imam Abdullah Al-Aidarus menyampaikan wa tauzi'ul awqati huwal lubbu. Ujar Sidin, membagi waktu itu adalah intisarinya. Membagi waktu adalah intisari. Bal huwal mukhu. Bahkan membagi waktu itu adalah otak. Otak, ibarat otak dari tubuh manusia. Al-mukh.
Bal huwal jauharul abadi. Bahkan lagi membagi waktu itu adalah hakikat dari inti sesuatu yang kekal. Wal kibritul ahmar, dan bagaikan satu batu mulia. Alladzi la yudraku fi khazainid dunya wal akhirah, bahkan bagaikan satu batu mulia yang tidak bisa didapati di dunia dan akhirat illa liman waffaqahullah, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah. Nasihat Imam Abdullah Al-Aidarus ini, Sidin menjelaskan pentingnya kita mengatur waktu. Ini nasihat tentang pentingnya memanajemen waktu, membagi waktu, tauzi'ul awqat, memperhatikan waktu dan dibagi, diatur, dan disiplin menjalani aturan waktu yang sudah kita atur. Para ulama itu, ulama amilun salihun zaman dahulu, begitu ketat disiplin mengatur waktu. Kada menyia-nyiakan waktu barang semenit pun kada. Bahkan sebagian ulama dahulu disebut saking kada hendak bepoya-poya waktu, saking kada hendak membuang sia-sia waktu, ketika masuk ke dalam WC pun untuk qadha hajat, mereka meminta muridnya di luar lawang WC membaca kitab dan Sidin mendengar di dalam. Saking kada hendak menyia-nyiakan waktu. Ketika mohon maaf BAB pun kadang dimanfaatkan supaya kada tabuang waktu sia-sia, tapi dapat manfaat juga dengan mendengarkan ilmu yang dibaca di luar WC. Saking kada hendak tabuang poya-poya waktu, itu disebut tauzi'ul awqat, memperhatikan waktu. Ibarat sehari semalam 24 jam. Dari jam 12 malam sampai 12 malam berikutnya 24 jam, itu tiap jam tuh sudah ada jadwal diatur, tauzi'ul awqat. Kelas-kelas wali-wali Allah itu sejam ini wirid, sejam berikutnya qiyamul lail, sejam berikutnya sholawat, tauzi'ul awqat ngarannya. Bahkan bukan cuma per jam lah, terkadang per 15 menit itu sudah diatur. Tiap hari kayak itu terulang. Disiplin menjalankan apa yang sudah disusun. Bahkan waktu makan pun diberi waktu 10 menit. Kada boleh limpat pada itu. Kada boleh berlebihan. Kada boleh tambah. Kada boleh bahasa mengaut. Jangan limpat ke waktu berikutnya. Karena 10 menit setelahnya ada pulang jadwal lain. Itu ngarannya tauzi'ul awqat. Ujar Sidin, mengatur waktu ketat itu adalah al-lubbu, intisari dari amal. Intinya amal itu bujur-bujur membagi waktu, mendisiplinkan diri, menjalankan waktu, jangan
tabuang-buang tapoya-poya. Ini lub, ujar Sidin. Intinya amal tuh di situ. Bal al-mukh, bahkan jar Sidin itu bagaikan otaknya amal. Al-mukh. Bal huwal jauharul abadi, bahkan bisa dikatakan juga ujar Sidin, hakikat dari inti amal itu terletak pada pembagian waktu yang ketat. Atau diumpamakan Sidin lagi bagaikan kibrit ahmar, satu jenis batu mulia yang sangat sulit ditemukan di muka bumi. Ada tapi ngalih banar dicari, kibrit ahmar. Yang bisa mendapatkannya jar Sidin hanya orang yang diberi taufik oleh Allah. Artinya orang yang bisa bujur membagi waktunya, lebih-lebih sampai per 15 menit pun sudah diaturnya dan dijalaninya kada limpat pada itu hari-hari sesuai yang sudah rapi diatur. Itu bagaikan orang yang sudah menemukan batu mulia yang sangat teramat langka tadi. Dan itulah al-lub, inti dari amal, ma'atur waktu. Artinya beraktivitas itu kadang menyesuaikan kehendak nafsu. Beraktivitas itu kadang tunduk dengan kehendak nafsu diri. Pina hendak manguhub mi manguhub. Waktunya bebarangai, kadang jam 7, kadang jam 8 malam, kadang jam setengah 1. Apabila ingat bungkus Indomie, manguhub. Artinya setayu-tayunya menjalani waktu itu, menyesuaikan kehendak nafsu. Itu orang belum disiplin lagi. Belum bujur-bujur dalam menuju kepada Allah. Apabila hendak barabah. Kadada waktu nang rapi itu nah ditentukan. Ini waktu istirahatku, ini waktu guringku, ini waktu makanku, ini waktu aku berkegiatan ini. Kadada apabila hendak itu. Apabila hendak betetapas. Apabila kada hendak tak tumpuk 2-3 ember baju rigat. Apabila hendak kayak ini. Apabila hendak nungkar minuman ABC, nungkar. Artinya kadada aturan. Lebih-lebihlah kalau membicarakan yang para solihin zaman bahari. Bahkan per menit pun mereka tuh sudah ada aturan. Dan itu dijalani istiqomah sampai meninggal. Disiplin dalam mengatur waktu. Bahkan tadi masuk WC pun untuk buang air besar, kada mau disia-siakan waktu itu. Jangan terbuang. Ibarat batakai itu 15 menit, jangan terbuang 15 menit maharam wara. Ungut. Maitihi cacak. Mangulai keran. Maitihi lawang. 15 menit. Kadang limpat 20 menit. Nyakaras. Terbuang kan? Ulama bahari kada mau. Disebut dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Nilainya waktu di mata ulama tuh ada kitab khusus. Banyak contoh ulama. Termasuk tadi masuk ke WC pun kada hendak disia-siakan waktu. Murid bacakan kitab nyaringi di luar. Sidin menyimak di dalam sambil mengungut. Dapat ilmu kada terbuang diisi. Tapi jangan baca kitab di WC. Makruh. Bisa haram kalau istihza dengan syariat. Ini di luar yang membaca, suara aja yang masuk mendengar tuh. Kada terbuang. Sampai kayak itunya tuh nah. Menit-menit itu dianggap sangat-sangat berharga, kada terpoya-poya. Berat bang, amun dibandingkan lawan kita jauh
Jauh benar. Setidaknya kalau kita kada kawa maatur skala per jam per menit kayak mereka orang soleh bahari, pian atur barang skala dalam per pekan, per minggu, malatih diri disiplin waktu, skalanya ganali per minggu per pekan. Ibarat dalam seminggu tuh ada kegiatan yang jangan sampai pian tinggalkan, istiqomah. Ini lebih lebar bang, per minggu. Tadi kan per menit kada lepas, per jam mereka ulama. Ngalih pak ngamun buhan kita nang mahir feeling good nih ngalih. Tahu feeling good lah, mahir santai kita nih. Mak itulah kita akhir zaman pulang. Mahir santai, duduk muka rumah, nang boroko, nang mengopi, ngorek hidung. Umum skalanya per jam kita nih dipres harus beratur waktu, lucut. Harus riyadhah, latihan bian, masuk pesantren bahasa, hanyar kawa. Dibentuk pulang karakter diri itu supaya nafsu disiplin. Menang mahir santai, nang parut-parut sudah ganal nih. Ngalih. Ya kalau kada kawa per jam kita mengetati waktu mengatur per pekan jer ulun jangan sampai satayu-tayunya. Contoh dalam per minggu ada kegiatan nang kita andalakan harapannya di akhirat apa? Duduk di majelis. Kita tahu gananya pahala orang menuntut ilmu, belajar. Duduk bersama orang yang ahli zikir berjamaah, tahu gana pahala. Kegiatan ini seminggu sekali, bukan sehari itu di jam tertentu, tiap hari kada, seminggu sekali. Tahu kita kegiatan, kita press diri kita disiplin, jangan limpat. Sudah sampai waktu majelis, aduh alasan sinetron pas episode rami matii TV-nya. Oh ada ini itu pancilah tumbus, biar akan tumbus. Nah ini termasuk tauziul awqat, tapi skalanya lebih ganal. Sawat ngini aja kita lalai, apa nang diharap? Sudah jauh benar kita dengan memperketat waktu nang per jam kayak mereka per menit. Seminggu barang kita ketati diri kita, jangan sampai limpat hal-hal nang sifatnya menjadi harapan kita, aman yang kita harapkan menyelamatkan kita di akhirat. Contoh hadir majelis ilmu, lebih-lebih yang fardu ain, sembahyang Jumat. Amun ada seorang muslim sembahyang Jumatnya aja setayu-tayunya, kada bisa beratur waktu. Apabila lapah begawi kada usagin me Jumat. Apabila bina rintik sedikit hujan. Apabila hari Jumat pina parut mua kada usagin. Nang fardu ain seminggu sekali kewajibannya terulang ya kita kada kawat tauziul awqat, bujur-bujur memperhatikan, maharap dapat sorga, maharap bisa berkumpul dengan para aulia di hari kiamat, lucut. Nang sebuting itu aja kita kadang. Begitu pula kegiatan majelis ilmu yang mingguan atau dalam seminggu tuh ada kegiatan majelis yang kita hadiri 3 kali contohnya. Yang mana 3 kali itu pun kada seharian. Sehari itu paling makan waktu 2 jam. Sejam setengah lah kayak di sini. Dibandingkan sisa waktu nang semingguan, sejam setengah. Sawat kita kada disiplin. Tapi mengharap masuk dalam surganya Allah. Itu ibarat hendak menungkar HP larang, harganya 20 juta, menabung kada mau. Hendak berisi barang mahal, tapi kada mau menabung. Sama hendak masuk surga, tapi memperketat diri untuk disiplin waktu, amburadul. Sedangkan ujar para wali-wali Allah, membagi waktu itu adalah lub inti dari beramal. Memperhatikan bujur akan waktu.
Lebih-lebih inya ingat terus suatu saat waktu nang aku jalani akan berakhir. Suatu saat aja menjemput. Amun kita nih kayak ini terus kada pernah mencobai mendisiplinkan waktu untuk diri. Satayunya aja hidup, apabila makan, apabila lapar makan, apabila haus minum, apabila hendak lawan bini kayak itu, apabila hendak baramian dibawa arus, ibarat itu dibawa angin ke sana ke sini, sepoi-sepoi umpat terus, kada betajak, kada betancap kuat sehingga kada dibawa anginnya. Kayak itu terus sampai dibawa mati. Tak lalu hidup kita tersia-siakan. Kada ada kedisiplinan dalam membagi waktu. Kadusan yang per jam jolon lucut itu. Kalau kawa pun pian praktikan per jam, oke. Tapi nang bebuhan parut sudah offset tadi ngalih. Sudah terbiasa santai gitu. Per minggu barang ketati diri. Kegiatan majelis sudah tahu hari ini kadusah nang kaya karet. Garing kada garing, behingusan kada behingusan, tulak. Baju ibarat kada ada nang karingnya basah berataan, baju basah kada apa-apa, tapi duduk di ujung. Itu orang nang bujur-bujur mendisiplinkan waktu. Seminggu barang, dalam seminggu skalanya disiplin waktu. Jauh nang sejam, jauh nang per menit tadi memperhatikan, jauh benar. Imam Syafi'i itu pernah berucap, ujar Imam Syafi'i, sahibtu as-sufiyata faman tafaqtu minhum illa bi kalimatain. Sami'tuhum yaqulun al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'aka wa nafsuka illam tashghalha bil haqqi wa illa syagalatka bil batili. Ujar Imam Syafi'i, aku berteman dengan orang-orang dan ahli ibadah, para sufi. Dan yang paling aku ingat, yang aku ambil manfaat dari penyampaian mereka tadi, dua kalimat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini berkawan dengan ulama sufi yang ahli ibadah. Dua kalimat yang aku ambil bujur, aku ikuti dari Imam Syafi'i. Aku perpegangi. Manfaatnya ganal bagiku dari Imam Syafi'i. Apa? Yang pertama kata mereka, al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Apabila ikam gunakan bujur-bujur, pedang itu bermanfaat bagi ikam. Waktu bagai pedang. Kalau bujur digunakan, akan membela diri kita. Tapi kalau setayuknya kada diperhatikan, pedang itu justru yang akan membunuh dan memotongmu. Waktu bagai pedang. Kalau kada dipakai bujur, inya yang akan memanggal kita. Wa nafsuka. Yang kedua, kalimat kedua dari ulama sufi yang aku ambil dari Imam Syafi'i, nafsu jiwamu itu apabila tidak disibukkan dengan sesuatu yang hak, maka ia akan membawamu kepada sesuatu yang batil. Nafsu kita nih, kehendak diri kita. Nafsu kita nih jar ulama sufi, kawan Imam Syafi'i, apabila diri kita kada disibukkan dengan sesuatu yang bujur, yang hak, kada disibukkan dengan sesuatu yang bujur, kosong kayak itu, kada ada kegiatan, maka nafsumu akan diajak pada kebatilan, jiwamu akan diajak pada kebatilan. Kalau kada ada kesibukan sesuatu nang bujur, nang hak, nang lurus. Artinya kita ini memang dituntut untuk menyibukkan diri dengan kegiatan yang baik. Amun kosong, kada ada kegiatan, diisi dengan yang baik, kada juga. Masuk tuh kena hal-hal yang batil, bisikan setan dan yang lain.
Kada disibukkan diri ini dengan seminggu tuh ada kegiatan khusus untuk keagamaan anggap. Tapi kada disibukkan dilihatakan setayunya. Disitulah hal yang batil masuk, maksiat masuk, godaan berbuat dosa masuk. Kenapa? Karena kada disibukkan nafsu tadi dengan hal yang baik, yang harus ada kesibukan lah dalam seminggu tuh dalam hal yang baik. Jangan sebulan berlalu kada ada lalu kegiatan keagamaan. Karing. Tanah tuh ampun kada disiram karingnya. Kalau sudah kering jadi wadah kucing-kucing bahira. Karena kada disibukkan. Harus memang dituntut untuk diberi pekerjaan yang baik supaya kada menggawi maksiat dan dosa. Berkenaan dengan waktu, Imam Ghazali pun pernah menyampaikan dalam Bidayatul Hidayah. Ujar Imam Al-Ghazali, "Fala takun kal hamqa alladzina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim." Imam Ghazali ujar Sidin, Imam Ghazali berkata, "Fala takun kal hamqa." Janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang hamqa, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol bahasa kasarnya, ahmak. Jangan ikam menjadi termasuk orang-orang yang tolol, yang bodoh. Siapa mereka? Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Orang-orang yang bodoh yang dimaksud adalah orang-orang yang berbahagia di tiap harinya karena bertambah hartanya sedangkan umurnya terus berkurang. Siapa orang ahmak itu, jar Imam Ghazali? Orang bodoh tadi, orang tolol bahasa kasarnya, ahmak, adalah orang-orang yang merasa gembira di tiap hari yang mana hartanya bertambah, himung gembira, sedangkan umurnya terus berkurang menuju pada kematian. Itu orang bodoh, jar Imam Al-Ghazali. Bagaimana inya bisa bahagia? Bagaimana harta yang bertambah banyak itu bisa memberi kebahagiaan kalau umur semakin berkurang? Artinya yang lebih penting itu waktu dibanding harta. Orang bodoh, ujar Imam Ghazali, adalah orang yang saban hari inya begawi, hartanya bertambah, tabungannya semakin gana, gembira, alhamdulillah duitku banyak, tabungannya semakin banyak. Tanpa sadar inya semakin hari umurnya tuh berkurang. Di mana letak kebodohan inya, kegembiraan inya yang melalaikan inya bahwa umurnya semakin menuju kepada ajal. Inya himung gembira dan lalai akan kematian. Itu orang ahmak, jar Imam Al-Ghazali. Lalu yang bujur kayak apa? Ketika dapat harta bersyukur, tapi ingat suatu saat sebanyak apapun harta nang pian tabung, kalau pian sudah meninggal dunia, hilang kenikmatan harta itu berataan. Malah bisa anak cucu berebut bakalahi marabutakan warisan. Hamqa jamak dari ahmak. Orang bodoh adalah orang yang gembira semakin bertambah hartanya di tiap hari, sedangkan bersamaan itu padahal umurnya semakin berkurang menuju kematian. Kegembiraannya itu sebab inya dicap sebagai orang bodoh, ya Imam Ghazali. Kada ingat bahwa kematian itu semakin mendekat lawan inya. Lalai dengan bergelimang harta. La ilaha illallah. Tauzi'ul awqat huwal lub bal huwal mukh bal huwal jauharul abadi. Membagi waktu, jar Sinin,
adalah lub, inti dari amal. Bal muh, bahkan bagai otak bagi tubuh manusia. Bal huwal jauharul abadi, bahkan lagi bagaikan hakikat inti sesuatu yang abadi. Bahkan lagi diumpamakan satu batu mulia yang disebut kibrit ahmar yang sangat-sangat langka di muka bumi, yang akan mendapatinya cuma orang pilihan aja. Membagi waktu. Bahasa ringkasnya, nasihatnya gasan kita, mari bujur-bujur memperhatikan waktu. Jangan satayunya hidup. Jangan digiring kehendak nafsu. Sekali-kali harus disiplin kita. Kadakawa skala per jam mengatur ketat, skala per hari barang. Kadakawa skala per hari, kegiatan per minggu ketati. Jangan sampai ketika karena waktu kegiatan per minggu, lalu kita alasan A, alasan B, limpat, kada jadi. Itu ngarannya kada disiplin waktu. Kegiatan majelis ilmu per minggu, disiplinakan untuk hadir. Tanda kita nih orang baik lah. Tanda orang itu insya Allah orang pilihan, orang baik. Orang yang memang dikehendaki baik oleh Allah. Apa? Orang yang ketika duduk di majelis ilmu, inya semangat hadir dibandingkan semangat inya duduk di tempat-tempat umum yang di situ kada ada manfaat. Kita nih amun betah di majelis ilmu sejam membaca kitab, mendobit kitab, mendengar kajian kitab, betah sejam di majelis ilmu, artinya kada gelisah, bahkan rindu untuk masuk pertemuan berikutnya. Hati itu hendak lagi, penasaran, haus, itu tanda pian baik hati. Sebaliknya, amun kita duduk di majelis ilmu gelisah, kopiah lah tahiring, burit panas, posisi batis ganti-ganti, nang kiri di atas, kanan di bawah, ubah pulang, kanan di atas, kiri di bawah, mencari sasandaran, begeru, memacu kancing atas, macam-macam, wah gelisah. Tapi ketika duduk-duduk di kegiatan yang lain majelis, nongkrong-nongkrong di kafe, tahan 2 jam. Betah 2 jam, wah budak HP. Kalau pang bergeser burit dari kursi di kafe, ada. Betah. Tuh bahaya nah itu tuh. Harus bertanya-tanya kita lawan diri kita. Apalagi yang sampai 5 jam duduk betah di kafe, mau wifi dan yang lain. Mungkar kopi warak. Betah, nyaman aja, nongkrong di gardu, betah sampai subuh. Duduk di majelis babaya 20 menit, kopiah tahiring. Kancing atas dilapas. Memang musim panas bang nih. Kalau mencari WC lah alasan macam-macam. Itu artinya level kita masih bawah. Perlu perbaikan diri kita. Perlu riyadhah, perlu pendisiplinan. Paksa terus sampai kita menemui kelezatan dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang sudah menemui kenyamanan, ketentraman hati dalam menuntut ilmu, sehari aja kada ke majelis ilmu tuh gelisah. Lebih-lebih santri di pesantren tuh yang sudah Allah bari, Allah tuang dalam hatinya kelezatan menuntut ilmu, liburan gin kada hendak bulik. Hendak beparak gurunya aja baca kitab. Disuruh akan bulik, ditukarakan tiket oleh kuitan, indah. Nyaman di pesantren. Bulik ke kampung, kayak itu ada. Tiang listriknya ya itu juga. Baik ulun di pesantren jer, itu bujur dah, dapat kelezatan ilmu dah.
betah di pesantren. Itu santri yang bujur niat menuntut ilmu. Tapi kalau santri di pesantren menghitung hari apabila pulang liburan. Ujar orang liburannya hari Senin, hari Sabtu bulik dah. Itu kada bujur-bujur santri itu belajar, belum dapat kelezatan menuntut ilmu. Tapi mereka yang sudah dianugerahkan taufik, nyaman menuntut ilmu, lezat, himung mendobit kitab, membaca kitab lawan guru, qala radhiyallahu anhu, sekian-sekian, baca kitab ini, hatamkan ini, lezatnya. Disuruh bulik oleh kuitan ngin koler. Bulik nak, mama kangen, ulun bulik mai kayak itu juga. Tiang listrik nang itu juga ulun lewati. Ya jalan kayak itu juga, paling aspal dilapis. Nyaman di pondok ulun menuntut ilmu mai. Ini santri nak mantap. Namun sudah nang apabila yo liburan. Ini parak lagi Idul Adha liburan pulang asik. Menghitungi hari berapa hari lagi liburan. Tuh ada niat menuntut ilmu, bulikakan aja nang itu tuh. Mengalihi gurunya mau urus di pesantren. Sama kita di majelis ilmu tuh amun pina koler-koler baiki. Ada penyakit kita tuh berarti, ada hal nang kada pas, kada bujur. Untuk kegiatan yang rami, nongkrong-nongkrong, lawan kakawanan, tahan duduk sampai 3-4 jam, padahal duduk di atas kendaraan, pinggir jalan, bepandiran lawan kawanan, berokokan, berkisah, pancila tumbus, tahan 2-3 jam, di angkringan, duduk di majelis bebayak 15 menit, tahiring kupiah. Perlu dipertanyakan kita. Bujurlah kita nih hamba Allah atau hamba nafsu. Lebih-lebih bisa mengatur waktu dalam kegiatan per minggu tadi. Itu penting. Tauzi'ul awqat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan duduk di majelis. Mudah-mudahan diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah bisa untuk merapiakan, mendisiplinakan jiwa dan nafsu kita agar bujur-bujur menjadi Abdullah, hamba Allah, bukan Abdul Hawa, bukan hambanya hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin.